Kemudian kalau kita umroh apalagi ini lebih ketat lagi ya. Jadi ini untuk meminimalisir ya jamaah haji ilegal yang berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi tadi saya masuk ke dalam ini aja udah diancam ya. Jadi kalau kita tak punya tasrih dukhul Mekah atau surat masuk Mekah, kita akan ditangkap dan dibuang ya keluar dari kota suci Mekah Al-Mukarramah. Jalur yang masuk ke pelataran tuh seperti ini, dijaga ketat seperti ini ya. Ini jalur-jalurnya ini ya. Ini jalur-jalur menuju ke Masjidil Haram tuh diperketat seperti ini ya. Nah ini kita tidak boleh sembarangan ya memasuki Masjidil Haram ini ya. Diperiksa ketat oleh askari di depan sana tuh. Ditanyain ya satu persatu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi ya. Saat ini saya berada di kota Mekah, tepatnya di depan Masjidil Haram ya. Dan musim haji telah dimulai, jamaah haji pun telah memasuki Madinah dan Mekah ya. Maka dari itu saya akan membahas tentang aturan-aturan baru yang diterapkan di kota suci Mekah, terutama ini di Masjidil Haram. Ini ya, saya berada di depan Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Tepatnya ini saya berada di depannya hotel Mekah Tower ya, salah satu hotel ya, number one on the world ya, langganannya jamaah umroh di kota Mekah ya, yang saat ini telah memasuki musim haji ya. Dan saat ini jamaah haji telah banyak memasuki Mekah dan Madinah ya. Saya telah banyak menemukan jamaah haji kota Mekah, terutama jamaah haji dari China, jamaah haji dari Bangladesh, Pakistan ataupun India telah memasuki kota Mekah. Aturan apa saja ketika kita memasuki area Masjidil Haram untuk umroh atau untuk ibadah. Jadi menurut pengalaman saya tadi ya, saya tadi memasuki area depan Masjidil Haram, bahkan saya masuk ke dalam Masjidil Haram. Tadi yang pertama kali memasuki pelataran Masjidil Haram dijaga askari ya, dijaga dua askari atau dua pintu, dan kita ditanyakan ya tasrih ya, coba ya. Kalau kita bukan jamaah haji ya, kalau jamaah haji of course yang ditanyakan adalah tentang visa hajinya itu, atau kartu nusuknya yang ada di kalungkan itu ya. Kalau kita untuk warga ekspatriat yang tinggal di kota Mekah, yang ditanyakan adalah tasreh. Kalau kita beraktivitas di sini, karena kita ditanyakan igomahnya atau KTP-nya ya. Kalau kita ada KTP-nya, masih ada satu lagi yang ditanyakan adalah tasreh dukhul Mekah ya. Jadi surat untuk memasuki kota Mekah ya, itu yang ditanyakan ya. Dan kalau kita tidak mempunyai surat dukhul Mekah, kita akan ditangkap ya, dan kita akan dibuang ya, dibuang di Jeddah di sana ya, di luar Mekah lah pada intinya seperti itu. Itu aturan memasuki kawasan pelataran Masjidil Haram. Kemudian kalau kita melaksanakan umroh untuk warga negara asing yang tinggal di Arab Saudi ini, kita tidak diperkenankan ya, ditunda untuk sementara. Kita tidak boleh juga ya tanpa ada tasrehnya ya. Itu larangan khusus untuk jamaah haji, mereka bisa ya. Allahu Akbar. Dan sekaligus ini berbagi situasi dan kondisinya ya. Ini azan ya dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Khususnya ini adalah azan duhur ya. Allahu Akbar. Ini ya kumandang azan ya dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kumandang azan ya di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Dan jamaah haji banyak banget ya, jamaah dari Bangladesh, Pakistan, India telah memasuki kota suci Mekah Al-Mukarramah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Ini ya sekaligus ini berbagi situasi dan kondisinya ya. Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah ini ya. Ini musim haji telah dimulai ya. Ini seperti itu ya. Kita masuk ke pelataran ini dijaga askari ya, sangat ketat banget ini ya. Di depan itu ya. Ini kita diperiksa ya. Jadi Masjidil Haram tuh pelatarannya kita mau masuk aja diperiksa ya. Diperiksa ya. Jadi nggak gampang ya masuk ke sini. Apalagi kita nggak punya iqomah ya. Atau KTP Mekah itu berbahaya. La haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Jadi kita teruskan lagi ya, aturan-aturan yang diterapkan ketika kita berada di Masjidil Haram. Seperti di depan sana itu ada banyak askari yang mereka memeriksa ya kartu kita ya, atau orang yang tinggal di sini KTP-nya atau iqomahnya. Kalau jamaah haji tentu saja kartu hajinya ya, atau kartu ID card hajinya ya, itu ya. Kemudian kalau kita umroh apalagi ini lebih ketat lagi ya. Jadi ini untuk meminimalisir ya jamaah haji ilegal yang berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah. Jadi tadi saya masuk ke dalam ini aja udah diancam ya. Jadi kalau kita tak punya tasrih dukhul Mekah atau surat masuk Mekah, kita akan ditangkap dan dibuang ya keluar dari kota suci Makkah Al-Mukarramah ini ya. Ini situasi dan kondisinya. Ini saya berada di dalam depan Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah ya. Ini ya, semuanya pintu-pintu yang memasuki area Masjidil Haram ini dijaga askari, diperiksa askari ya. Ini contohnya ini di depan Hotel Royal Mekah Clock Tower ini juga ya. Ini Masya Allah ini ya. Ini pun ini di pintu masuknya juga diperiksa ini ya. Allahu Akbar. Ini di depan ini diperiksa juga mau masuk ke Masjidil Haram, padahal keluar dari Hotel Bintang 5 ya. Itulah ya. Tadi ini terima kasih. Jadi itu aturan-aturan, apalagi kita melaksanakan umroh ya. Umroh diperketat lagi. Yang jelas pada intinya aturan-aturan di Kota Mekah sangat ketat. Wabil khusus juga tentang hotel-hotel di Kota Mekah juga banyak penggerbakan untuk saat ini ya. Jadi banyak penggerbekan. Memang hotel-hotel Kota Mekah juga dilarang ya, tidak diperbolehkan menerima bookingan jamaah haji yang tidak ada tasrehnya itu ya. Oke, kita akan melihat bagaimana situasi dan kondisinya ya di dalam ini, atau setiap ruang ya, setiap jalur menuju ke dalam pelataran Masjidil Haram dijaga askari ya. Jadi pada intinya diperketat seperti itu ya. Ini ya kondisinya kota suci Makkah Al-Mukarramah ini di jalur menuju ke perhotelan jamaah haji atau jamaah umroh ya. Jadi aturan-aturan sangat ketat ya untuk saat ini, apalagi kalau kita ingin melaksanakan haji ya, itu lebih ketat lagi karena visa-visa yang selain visa haji kan ditangguhkan ya, tidak diperbolehkan ya. Dan untuk saat ini jamaah haji telah memasuki kota suci Mekah. Ini sebagai contoh ya, ini jalur yang masuk ke pelataran seperti ini ya. Jalur yang masuk ke pelataran tuh seperti ini, dijaga ketat seperti ini ya. Ini jalur-jalurnya ini ya. Ini jalur-jalur menuju ke Masjidil Haram tuh diperketat seperti ini ya. Nah ini kita tidak boleh sembarangan ya memasuki Masjidil Haram ini ya. Diperiksa ketat oleh askari di depan sana tuh. Ditanyain ya satu persatu ya. Ini ya sekali lagi ya,
aturan ketat telah diterapkan ya ketika kita berada di kota suci Mekah, khususnya memasuki Masjidil Haram. Contohnya ini ya, kita diperiksa askari satu persatu ya, dan di sini dipagar semuanya, tidak jamaah tidak bisa masuk seenaknya saja ya. Ini ya, dipagar secara rapat seperti ini ya. Dan saya akan melihat bagaimana situasi dan kondisinya ya kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ini di perhotelan jamaah umroh ya, di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Seperti ini kondisinya ya. Ini saya berada di depan hotel jamaah umroh ya, atau jamaah haji di kota Mekah. Ini di depannya Hotel Sofah nih ya. Ini adalah Hotel Sofah. Ini hotel langganannya jamaah haji ya, jamaah umroh ya, asal Singapura ya. Singapura, Malaysia, Indonesia juga banyak banget. Ini suasananya di musim haji seperti ini ya. Allahu Akbar. Ini yang pernah tinggal di Hotel Sofah, ini seperti ini ya kondisinya ya, kota suci Mekah Al-Mukarramah ini. Allahu Akbar walillahilhamd. Ini kondisinya seperti ini ya. Kita akan melihat-lihat ya secara menyeluruh kondisi kota Mekah terbaru ini di musim haji, yang saat ini jamaah haji dari Bangladesh, dari India, Pakistan banyak memasuki kota Mekah ya. Jamaah haji Indonesia pun saat ini sudah mulai terbang ya, dan langsung landing di Madinah Al-Munawwarah di sana ya. Ini ya kondisinya ini ya. Ini di bawahnya Hotel Al-Sofah ya. Jalur menuju ke perhotelan jamaah umroh. Kita akan lihat-lihat situasi dan kondisi terbarunya ya kota suci Mekah Al-Mukarramah. Jadi tahun ini berbeda ya. Tahun ini berbeda karena pengalaman tahun-tahun yang dahulu banyak sekali yang menggunakan visa-visa selain visa haji resmi untuk melaksanakan haji. Dan saat ini sudah mulai iqamah ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini telah selesai sholat ya. Dan sekali lagi kota suci Mekah Al-Mukarramah ini dalam aturan-aturan yang sangat ketat sekali tentang pelaksanaan haji tahun 2025 ini ya. Dan semua jamaah haji dipastikan yang ada di kota suci Mekah adalah jamaah haji yang resmi visa haji ya. Dan visa-visa apa saja sih yang ada di Arab Saudi ini yang diperbolehkan? Yang pertama adalah visa haji resmi ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi ya. Kemudian visa haji khusus ya. Kemudian visa haji mujamalah. Mujamalah itu visa haji yang undangan ya dari kerajaan Arab Saudi. Kemudian ada lagi visa furodah ya. Furodah, visa undangan juga ya dari pemerintah Arab Saudi juga. Kemudian ada lagi yang visa dakhili ya. Apa sih visa dakhili itu? Visa dakhili itu contohnya kayak saya itu sendiri nih ya, berada di kota suci Mekah dan status saya adalah status warga negara asing yang tinggal di sini dan telah memiliki iqomah ya. Iqomah itu semacam permit atau KTP tinggal ya, seperti itu. Dan KTP itu bisa untuk mendaftarkan haji di aplikasi nusuk ya, di aplikasi pengajuan haji namanya
dakhili ya, atau dalam bahasa Arabnya itu namanya itu hamlah dakhili ya, seperti itu. Kita daftar, dan saya sendiri punya pengalaman juga pernah melaksanakan haji yang melalui hamlah dakhili ya. Seperti itu, memang bayarnya juga tidak murah, akan tetapi keamanan, kenyamanan, keselamatan sangat-sangat terjaga ya. Ini kondisinya ya. Ini jalur menuju ke perhotelan Jamaah Umroh, dan setahun ini juga tidak seperti tahun dulu. Yang tahun ini saya tidak banyak menemukan visa-visa selain haji yang mundar-mandir di sini. Dulu sebelum hajian seperti ini, orang-orang yang menggunakan visa ziarah multi itu banyak sekali yang sudah berada di kota Mekah ya. Itu, dan banyak sekali yang jamaah haji reguler itu menjadi korban juga banyak. Artinya korban tuh walau alam bisawaf ya, kartu nusuknya itu yang di kalungnya itu di-scan banyak sekali yang bodong itu ya. Walau alam bisawaf itu bodongnya itu penyebabnya apa ya, itu kurang tahu. Yang jelas kemungkinan juga ada oknum yang bermain di situ ya, yang istilahnya menjualnya ya ke visa-visa ziarah tersebut ya. Buktinya apa? Buktinya ada jamaah dari Sulawesi yang mereka pulang ke tanah air menggunakan visa ziarah, ternyata di sini memakai kartu nusuk atas nama orang lain, fotonya orang lain. Setelah pulang ke Indonesia dia lapor polisi ya. Hati nuraninya menolak ya, karena dia ibadah dengan berbohong mengatasnamakan kartu nusuknya orang lain. Seperti itu gambarannya. Tahun ini berbeda sekali, aturan-aturan semakin ketat, dan saat ini polisi-polisi Arab Saudi telah banyak melakukan gerbekan-gerbekan ya ke apartemen-apartemen, ke hotel-hotel, yang manakala menerima bookingan dari jamaah yang tidak ada tasrehnya ya, secara otomatis nanti akan dikenakan sanksi, kenakan denda, dan mungkin tempat usahanya itu akan disegel ya, ditutup untuk sementara ya. Ini kondisi kota suci Mekah Al-Mukarramah. Cuacanya panas ya hari ini ya, matahari terik. Kemudian maka dari itu jamaah nanti yang ada di kota suci Mekah harus menggunakan sandal ya, sandal penutup kepala, surban ya, dan lain-lain agar kita beraktivitas di luaran nanti akan nyaman ya. Oke ya, ini di kota Mekah itu seperti ini ya. Kalau kita mau ngambil air tuh di sini tuh gratis guys, tinggal ngambil aja ya. Terima kasih. Air di kota Mekah itu gratis, kita mau ngambil berapa saja gratis ini ya. Air gratis. Air gratis ya di kota Mekah itu seperti ini ya. Kita mau ngambil berapapun gratis ini ya. Air ini gratis kota Mekah. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lihat situasi dan kondisi kota Mekah di perhotelan jamaah umroh ya. Ini ya, di hotel-hotel jamaah umroh. Ini di kawasan Ajiat ini ya. Ini kawasan Ajiat. Ini tampak lengang karena jamaah haji hanya belum begitu banyak ya. Ini hotel-hotel jamaah haji di kota suci Mekah Al-Mukarramah jamaah umroh ya, yang saat ini beberapa sudah ditempati jamaah dari Bangladesh ya. Oke, dan sekian tayang kali ini ya, mudah-mudahan bisa memberikan wawasan manfaat para pemirsa semuanya ya. Tetap dukung channel kami ya dengan cara like, subscribe, dan komen yang akan selalu mengabarkan kabar jika bahan berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.